Orang kebanyakan main sama anak aku nih. Mungkin kalau istilah sekarang tuh tamunya dianggap raja gitu ya Bib ya. Betul, muliakan tamu. Muliakan tamunya. Makanya waktu aku main ke rumah Habib kan sama Habib dikasih suguhan makanan banyak banget. Betul. Masya Allah. Ngomongin tamu yang mendatangkan rezeki pasti jamaah juga penasaran nih. Ada nggak sih kalau tamu yang kita tolak justru malah mendatangkan rezeki buat kita? Waduh. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalkan katanya kalau ada tamu kan mendatangkan rezeki. Hah? Tapi kalau tamunya ini kita tolak nih, nggak boleh masuk ke rumah kita, tapi malah mendatangkan rezeki buat kita. Justru karena menolaknya itu yang mendatangkan Rezeki. Nah itu ada nggak tuh Ustadz Syam? Aku mau penjelasannya Ustadz. Makin menarik nih. Makin menarik nih, silakan Ustadz. Tapi guruku Tafadhol. Habib Utsman, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menolak tamu. Dari tadi kan kita diajarkan menerima tamu, servis tamu dengan baik, memberikan hidangan, ya, mengenyangkan perutnya yang sedang lapar, memberikan tempat istirahat. Kalau sekarang boleh nggak sih? Jangan langsung dapat menolak tamu untuk mendapatkan rezeki. Boleh nggak sih kita menolak tamu? Atau justru menolak tamu ini diwajibkan gitu? Ya, atau disyariatkan menolak tamu? Boleh. Yang pertama, tamu yang membawa pintu-pintu maksiat, belum maksiatnya, membuka pintu-pintu maksiat. Seperti apa? Seperti misalnya rumah cewek sendirian di rumah itu. Oh. Iya, mau kemana? Mau mampir di mana? Rumah. Wah, jangan. Iya. Rumah perempuan sendirian di sana, dia mampir ke sana. Kita datangin lagi kan. Maka si perempuan ini ketika dia menolak tamu tersebut untuk hadir karena dia laki-laki sendirian juga datang. Iya. Walaupun urusannya ngaji privat, wah ujung-ujungnya bahaya ya kan. Setan kita tidak tahu setan masuknya lewat mana. Betul. Walaupun dia ngaji tapi berdua-duaan itu setan bisa masuk ke dalam. Makanya tidak boleh walaupun sholat berjamaah itu berdua-duaan tetap tidak boleh. Walaupun alasannya adalah sholat. Walaupun ngaji privat itu kan sekarang banyak sekali ngaji privat. Karena dia takut ke masjid akhirnya ngajinya privat di rumah. Tapi sayangnya dia adalah seorang wanita sendirian yang tinggal di rumahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mau baca Quran aja itu ada setan berarti ya. Karena mau baca Quran harus berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk gitu. Iya, hati-hati gitu. Maka seorang wanita yang sendirian tanpa mahram yang ada di rumahnya, maka ketika datang laki-laki asing, justru dia tolak tersebut, laki-laki tersebut dengan alasan syar'i, tapi tahu juga harus tahu dulu siapa yang ditolaknya. Jangan-jangan tagihan listrik, tagihan telepon orang mau nagih, ya ada keperluan atau bawa paket gitu ya, maka dilihat dulu. Yang kedua misalnya tamunya datang, dia udah tahu nih. Kalau tadi bicara mahram, kalau sekarang bicara sahabat. Ya. Wah, teman nongkrong nih. Tapi tiba-tiba teman nongkrong kita ini anak-anak muda ya kan, bawa yang namanya minuman keras. Waduh, kita udah berusaha hijrah, kita menjauhi pergaulan tersebut, tapi ternyata karena kita nggak ikutan nongkrong lagi, si teman kita datang ke rumah kita bawa minumannya, bawa benda haramnya. Maka ketika kita menolaknya, bukan memutus silaturahim teman-teman sekalian ya, karena banyak teman-temannya yang nggak enakan nih. Teman, Ustadz saya pengen hijrah, tapi nggak enak sama teman saya. Masa saya tiba-tiba keluar dari grup? Masa saya nggak tiba-tiba nggak nongkrong? Nah, ketika Anda menolak teman-teman yang seperti ini, yang membawa minuman haram ke rumah kita, maka itu subhanallah justru itu membawa keberkahan. Kata Allah, ini orang gak enak banget sama temannya, tapi dia berusaha untuk tidak ikutan minum kembali bersama dengan teman-temannya karena dia menghindari barang yang haram tadi. Jadi kalau kita udah tahu pergaulan ini udah gak sehat, maka usahakan menghindar daripada pergaulan tersebut. Banyak orang mengatakan begini, ya Ustadz kan saya bisa jadi ikan itu berenang di laut tapi tidak ikutan asin. Saya bisa bergaul dengan mereka tapi saya tidak akan terpengaruh. Bohong kalau kita tidak terpengaruh oleh lingkungan. Bohong besar. Seorang ulama saja, seorang ini saja sangat berhati-hati dengan yang namanya pergaulan. Karena dalam Al-Quran disebutkan pergaulan itu sangat mengkhawatirkan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila dalam surah Al-Furqan. Kemudian dalam surah At-Taubah juga disebutkan al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang bersahabat di dunia bisa jadi musuh nanti di akhirat. Kenapa? Karena pergaulannya tidak menuju kepada ketakwaan. Maka terimalah tamu yang membawa kebaikan kepada kita dan hindarilah tamu yang sekiranya membuka pintu-pintu maksiat. Wallahu a'lam. Berarti yang maksiat, yang bahaya itu gak apa-apa kita tolak ya Ustadz Syam. Iya, malah harus. Malah gitu. harus. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Siap. Jazakallah khair. Dan jamaah yang ada di rumah setelah ini akan kita lanjutkan lagi. Tapi nanti aku akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga
nanti kita akan berdoa bersama-sama. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.